Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama Badan Koordinasi Umat Kristen RSPP mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman yang melalui hamba yang telah diutus olehnya untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, pada siang hari ini kami kembali bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami mengundang Kau ya Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, sehingga kami mengerti dan mengenal apa rencana-rencana Tuhan ke depan untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, Kaulah yang menguasainya, sehingga tidak ada roh-roh apapun yang ingin mengganggu kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin, amin. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari sama-sama. Karena kemurahan Tuhan, Kau ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Karena murahan Tuhan, Kau ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sama-sama ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa kembali kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, kami percaya saat kami memuji Tuhan,
firman Tuhan hadir dalam hidup kami. Saat kami memuji Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Tuhan bertata, Tuhan hadir, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami percaya segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami tetapi mungkin bagi Tuhan, dan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Alkitab katakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu, Roh Kudus mampukan setiap kami menangkap, mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan terjemahkan secara sederhana, olehnya kami boleh mengerti maksud Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, sembunyikan di balik salib-Mu yang ajaib hanya kemuliaan-Mu yang nyata dalam jam pemberitaan firman-Mu yang kami percaya. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami, firman-Mu sanggup memulihkan keadaan kami, firman-Mu sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, bahkan firman-Mu sanggup membuat jalan atas setiap masalah pergumulan kami. Tuhan berfirman bagi kami siap untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu secara online melalui ibadah Bakor Umpris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya luar biasa, amin. Yes, saya percaya Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran ini boleh menuntun setiap kehidupan kita untuk semakin kita boleh mengenal Tuhan. Mari kita perhatikan dari Amsal pasal ketiga ke-5. Amsal pasal yang ketiga ke-5. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tema khotbah kita hari ini yaitu tetap percaya. Bagaimana kebenaran hari ini mengajarkan kepada setiap kita untuk kita mempercayai Tuhan, percaya akan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan jangan bersandar kepada apa yang menjadi pengertian kita. Kerap kali kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan, kondisi, bagaimana mulai kita menggunakan pikiran kita, kemampuan kita untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Kita lupa bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Kita lupa bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kita. Kita lupa akan Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Sehingga waktu kita menghadapi setiap masalah pergumulan yang ada, kerap kali kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Kerap kali kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak pernah izinkan Tuhan untuk bekerja di dalamnya. Padahal Alkitab jelas katakan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Roma 8 ayat ke-28. Mari perhatikan. Alkitab katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lupa bahwa Tuhan yang menuntun, menyertai setiap kita. Sehingga harusnya
Kita izinkan Tuhan untuk ada di dalam setiap pergumulan kita. Kita izinkan Tuhan untuk ada di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita izinkan Tuhan untuk ada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kenapa Alkitab mengajar kepada setiap kita supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Artinya kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan mengenai segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita ini. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah bukan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tetapi justru mencari orang yang mungkin bisa membantunya, menggunakan kekuatannya, menggunakan kemampuannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam Yeremia pasal 17, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang kelima. Mari perhatikan di sana, Yeremia pasal 17 ayat kelima. Alkitab katakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang menggunakan kemampuannya, kekuatannya, tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Alkitab jelas berkata, terkutuk yang mengandalkan manusia, terkutuk yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya sendiri. Tetapi di ayat yang ke-7, Alkitab begitu jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga mengapa Tuhan mau kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup saudara dan saya. Hal-hal yang tidak terfikirkan oleh setiap kita terjadi hari ini. Tetapi percaya, di dalamnya Allah tetap turut bekerja dan untuk mendatang kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang terpapar oleh virus COVID-19. Mungkin hari ini sedang menghadapi sebuah kenyataan yang pahit. Tetapi Alkitab mengajar kepada setiap kita, mari kita menghadapi segala sesuatunya bukan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, tetapi bagaimana setiap kita mulai percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya, kalau itu pun terjadi atas hidupmu hari ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Ada Tuhan yang memperdulikan setiap hidupmu. Percaya, hal yang baik pasti terjadi waktu kita mau mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Terus iring Tuhan, terus ikut Tuhan. Dan percaya, pada saat Alkitab jelas katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya. Waktu Tuhan menciptakan setiap hidup kita begitu sempurna. Alkitab katakan segambar serupa dengan Allah.
percaya Tuhan juga punya maksud dan tujuan atas hidupmu hari ini. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Dan pastinya setiap kita merindukan supaya setiap rencana Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Dan sampai setiap kita mulai berkata seperti Ayub berkata, "That's I know." Sekarang aku tahu rancanganmu tidak pernah gagal. Miliki kepercayaan penuh kepada Tuhan hari ini. Artinya percaya bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, ada Tuhan yang mengatur hidupmu. Dan semuanya akan running well waktu kita mau diatur oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya. Saya percaya ada Tuhan yang mengatur hidup saya. Semuanya akan running well waktu saya mau diatur oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetap percaya menghadapi segala sesuatunya, karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, dan segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Olehnya tetap percaya kepada Tuhan. Never give up, and God bless you. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita responin dengan pujian kita kepada Tuhan hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Biar kita tetap percaya hanya kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami terima, sangat sederhana, mengajar kepada setiap kami untuk kami tetap percaya dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kami tidak mengandalkan kemampuan kami tidak mengandalkan orang lain, tetapi kami mau mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengatur setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melihat rancangan Tuhan terjadi, rancangan yang luar biasa, rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Iman kami kembali bangkit karena kami percaya. Waktu kami percaya kepada Tuhan, artinya kami memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan memang tidak pernah mengecewakan. Kami taruhkan hidup kami untuk kami mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan yang baik hari ini, kesempatan yang baik siang hari ini, izinkan hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang terbaring
karena sakit, karena terpapar virus COVID-19. Mari setiap umat Tuhan, mari setiap gereja Tuhan, mari setiap anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, ketika kau dengar firman Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Olehnya setiap saudara yang minta pemulihan daripada Tuhan, saudara boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Percaya bahwa saat ini Tuhan melawanmu, Tuhan menjamahmu. Olehnya sebagai hamba Allah, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan janji firman-Mu, maka kami percaya Tuhan yang sudah rela mati bagi setiap kami, Tuhan dikorbankan bagi setiap kami, dan di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Dalam nama Yesus, maka bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap umat-Mu. Bilur-bilur Yesus memulihkan setiap anak-anak-Mu. Mereka yang terbaring karena sakit, Tuhan pulihkan. Mereka yang terpapar oleh COVID-19, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat Tuhan lepaskan hari ini dalam nama Yesus. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan limpah dalam kehidupan mereka. Dimanapun umat-Mu berada, tangan Tuhan saat ini menjamah, tangan Tuhan saat ini melawan mereka, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat setiap pengurus Rumah Sakit Pusat Pertamina, biarlah Tuhan tetap tambah-tambahkan hikmat-Mu. Pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui pelayanannya Tuhan pakai untuk menjadi terang di dalam Rumah Sakit Pusat Pertamina, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati para dokter, perawat, para medis yang ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan Engkau beri kekuatan di dalamnya, sukacita yang melimpah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan berpisah, kita akan sama-sama menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hatimu, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, Bilangan pasal ke-6 24 sampai dengan 26. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Olehnya siang hari ini terimalah anugerah berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut, yang menghibur, memimpin, memelihara. Janji firman Tuhan, Dia tetap menyertai setiap saudara dan saya mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput setiap umat pilihannya, gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, never give up, and God bless you. Shalom.